sekolah istimewa itu sesungguhnya itu bukan di ruang kelasnya lamanya belajar, bukan banyaknya hafalan, tapi sekolah istimewa itu melahirkan orang-orang istimewa. Orang-orang istimewa itu adalah orang-orang yang dalam bahasa Sunda, dalam falsafahnya itu mindung ka waktu mi bapak ka zaman. Apa artinya? Orang yang bisa membaca arah perubahan. Sekolah-sekolah di kita selama ini itu nggak jelas arah perubahannya mau kemana, sekedar bersekolah. Saya boleh menyampaikan apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat. Saya ngomong orang Jawa Barat. Kelemahan orang Jawa Barat itu di kemampuan membacanya nggak bisa lama. Tetapi apa yang menjadi keunggulan orang Jawa Barat? Di kemampuan melihat dan mendengarnya lebih lama. Artinya bahwa pembentukan karakter masyarakat Jawa Barat tidak usah terlalu dipaksakan. Kalimatnya tidak usah terlalu dipaksakan untuk terus-terusan membaca. Tetapi harus dipaksakan dalam setiap hari mendengar dan melihat. Artinya apa? Pola pendidikannya harus praktikum. Artinya apa? Pendidikan harus banyak melahirkan penghayatan dan pengamalan hidup. Maka saya lihat pendidikan yang ada di sini adalah pendidikan penghayatan dan pengamalan hidup. Saya berikan contoh. Selama ini kita mengucapkan salam nggak pakai penghayatan dan pengamalan. Assalamualaikum. Sampurasun, selamat pagi, wilujeng enjing. Beda dengan nilainya begini. Assalamualaikum, sampurasun, selamat pagi. Beda nilai. Saya melihat pola pendidikan disiplin ala Jepang itu sesungguhnya adalah membangun sikap tradisionalisme yang sikap itu memiliki basic industrialisasi. Yaitu kecakapan dalam sikap. Kenapa? Karena keberhasilan manusia itu adalah dimulai dari etika. Etika itu adalah sikap. Apa yang menjadi kelemahan sekolah-sekolah kejuruan kita di sekolah-sekolah tidak ngajarin sikap. Karena tidak ngajarin sikap, maka gear motornya dipakai tawuran. Karena tidak ngajarin sikap, maka kursi rodanya dipakai pukul kepala teman. Karena tidak ngajarin sikap, seharusnya celurit itu digunakan untuk konsep mengembangkan peternakan, tetapi celuritnya digunakan untuk bacok orang. Kenapa ini terjadi? Karena sekolahnya tidak ngajarin etika, tidak ngajarin attitude, tidak mengajarkan arah. Sehingga ketika saya jadi bupati, saya kalau nggak salah nutup 3 SMK karena tawuran terus. Kenapa saya tutup? Karena saya katakan dia tidak mengajarkan etika dalam berpendidikan yang baik. Sekolah gagal dalam menciptakan etika manusia. Itu yang salah. Untuk itu, kalau kemarin pendidikan barak militer sesungguhnya apa? Merubah etika. Apa yang menjadi kelemahan kita? Tidak diajarkan etika. Siapa tidak mengajarkan? Orang tuanya tidak mengajarkan, gurunya tidak mengajarkan. Apa yang diajarkan etika dalam kehidupan pendidikan kita hari ini? Nggak ada. Bangun paginya tidak diajarin cara bangun, mandinya tidak diajarin cara mandi, sarapannya tidak diajarin cara sarapan, ke sekolahnya tidak diajarin cara berjalan ke sekolah, masuk ruang kelas tidak diajarin, cara duduknya tidak diajarin, semuanya cuma tujuannya satu, pelajaran di sekolah, berapa halaman disampaikan oleh guru harus disampaikan, persoalan ketika disampaikan menjadi penghayatan dan pengamalan lain urusan, yang penting kurikulum tercapai sekian jam. Pendidikan yang model begini hanya akan melahirkan manusia depresi, tidak akan melahirkan manusia yang punya dialektika dengan lingkungan. Untuk itu saya jujur saja sangat kagum. Karena kekaguman ini nggak boleh hanya sekedar kekaguman, harus dibuat dalam sebuah rancang bangun. Bukannya sedikit rancang bangunnya, ibu segera sekarang melakukan verifikasi tentang apa? Kebutuhan serapan kerja di tahun 2026. Kebutuhan serapan kerja di 2026 di seluruh kawasan industri di Provinsi Jawa Barat segera dipetakan. Dari peta itu ibu lihat database dari setiap lulusan sekolah, baik SMA maupun SMK.
Orang-orang yang akan diarahkan mengisi menjadi tenaga kerja di kawasan industri ini, sejak sekarang ibu persiapkan melalui pola-pola pendidikan seperti ini dan pola pendidikan yang membangun disiplin dengan pola-pola pendidikan disiplin ala militer sebagaimana dikembangkan oleh Provinsi Jawa Barat hari ini. Nah, kalau sudah terbentuk manusianya adalah disiplinnya kayak militer, otaknya melebihi Pentium 20 kalau mau Pentium, artificial intelligence-nya bisa dikalahkan oleh otaknya walaupun itu berat. Kalau itu sudah dibangunkan, maka itu kata orang Sunda begini, kaluhur sirungan kahandap akaran. Artinya apa? Dia punya kemampuan intelektual yang kuat, tetapi dia memiliki emosional yang kokoh dan dia memiliki spiritual yang kuat. Itu yang disebut dengan Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer. Ingat, ada kalimat terakhir. Singer itu apa? Artinya cekatan. Bangun paling pagi, berjalan paling cepat, bersikap paling cepat. Saya kalau boleh bercerita, hari ini saya sudah menyelesaikan berapa agenda. 1, pagi-pagi nganter anak ke sekolah jam 5:30. Kasih sayang seorang ayah tidak boleh hilang dalam setiap pagi. Jam 7:30 saya sudah di rumah sakit nanganin majelis taklim yang roboh bangunannya. Jam 9:30 saya sudah di Unhan menghadiri salah satu sahabat saya mengikuti sidang doktor. Jam 12:30 saya sudah di Depok nolong satpam yang digebukin oleh yang punya rumah. Kemudian jam 12:30 saya sudah di Kementan untuk memutuskan kawasan industri strategi di Subang yang harus selesai dalam waktu 1 minggu. Jam ini saya sudah di sini dan jam 5:30 saya harus ada di rumah. Saya harus menemani anak saya menjelang maghrib. Kenapa? Hidup harus dibaktikan untuk semua. Anak tidak boleh terlewatkan, rakyat harus terurus. Dengan apa? Ketepatan waktu. Sehingga saya sering buang acara yang seremonialnya. Udah dilepasin. Ketepatan ini, kenapa? Semuanya produktif. Maka efisiensi yang dilakukan oleh gubernur apa? Memotong protokoler panjang. Seluruh kendali dari perencanaan kerja saya yang menentukan, saya yang memilih. Kenapa? Karena saya tahu prioritas apa yang harus saya kerjakan dalam setiap hari. Kalau saya ngandelin sekpri, nungguin surat yang masuk, habis waktu saya untuk pembukaan pengarahan habis di negara rugi gaji saya kalau tidak produktif. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Nah, watak seperti ini harus di mana? Nggak bisa di kampungnya, harus di mes, harus di komplek pendidikan. Kenapa? Lingkungan tempat tinggal kita hari ini sudah tidak mendukung lagi untuk pembentukan karakter watak manusia. Kenapa? Udah buruk. Kenapa udah buruk? Karena setiap hari di pos ronda kerjanya ini. Setiap hari di rumah kerjanya ini. Lingkungannya tidak produktif. Untuk itu, maka kalau dalam istilah kebudayaan saya harus dimasukkan ke pertapaan. Pertapaan itu apa? Ini adalah sekolah yang mengajarkan pertapaan. Tapa bertemu orang tuanya, tapa diatur makannya, tapa diatur pola hidupnya, tapa diatur berpakaiannya, tapa diatur sikapnya. Semuanya dipertapakan. Kenapa? Diatur mata, telinga, hidung, dan hatinya. Agar apa? Fokus pada arah tujuan. Kenapa? 1 detik Anda hari ini salah dalam mengambil keputusan, masa depan Anda hancur, lebur, tak ada harapan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, baik yang akan bekerja di dalam negeri maupun yang akan bekerja di luar negeri, dua-duanya sama, masih di dunia. Anda harus dijaga, karena Anda aset. Kenapa ada aset? Karena dalam diri Anda ada investasi. Investasi apa? Biaya. Biaya apa? Membentuk karakter. Berapa honor gurunya, berapa biaya makan dalam setiap hari, berapa pakaian, berapa minum yang diminum, itu ada investasi. Nah, terakhir saya waktu jadi bupati pernah bikin namanya sekolah manajer. Saya prihatin di Purwakarta waktu itu orang-orang di sekitar pabrik itu nggak ada yang jadi jagoan semua. Semuanya bapaknya security, anaknya security, bapaknya office boy, anaknya office boy, gitu aja. Saya bilang mari kita rubah nasibnya. Anak-anak security, anak office boy, anak-anak di lingkungan industri yang kelas menengah ke bawah, saya biayain oleh Pemda Purwakarta waktu itu. Saya sekolahkan namanya sekolah manajer di Politeknik Indorama Engineering. Dimeskan di situ.
Diatur bagaimana cara bangun, bagaimana cara memakai baju, bagaimana cara menalikan dasi, bagaimana cara masang kemeja, bagaimana cara menalikan sepatu, bagaimana cara nyemir, bagaimana cara jalan, bagaimana cara makan, bagaimana cara bersikap. Apa yang terjadi? 300 lulusannya hari ini sudah menjadi orang-orang manajer yang terkemuka di berbagai daerah. Dan saya bangga, anak tukang sapu, anak ini. Nah, jadi artinya apa? Anak Indonesia, anak Jawa Barat, semuanya punya potensi yang kuat. Apa yang membuat kita tertinggal? Sistem dan iklim lingkungan kita tidak menunjang untuk melahirkan orang hebat. Saya dulu ngurus sepak bola. Sepak bola saya itu adalah anak-anak SMP. Saya masukin namanya kurikulum sepak bola di MESKAN. Ada 42 orang. Makannya dijamin, sepatunya disiapin. Semua tiap hari hanya berlatih. Ada anak yang lolos, pengen pulang kampung. Apa yang terjadi? Dia tertinggal. Kenapa? Culture-nya terbawa pada lingkungannya, ikut kegiatan Agustusan, rame, kelihatan gagah di kampungnya, tapi secara sistemik dia sudah tidak terbentuk karakternya. Kalah oleh temennya yang lain, hari ini sudah masuk beberapa klub nasional, klub-klub liga. Nah, ini jadi Indonesia, Jawa Barat, apa yang hilang? Apa yang harus dibentuk? Sistem. Harus banyak dilahirkan orang-orang hebat dalam kurikulum-kurikulum yang bisa membaca masa depan dengan sistem pendidikan yang membangun karakter, dan Anda semua adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin di eksekutif perusahaan, dan bisa jadi nanti menjadi pemimpin politik, menjadi pemimpin eksekutif di pemerintahan. Semua akan berawal dari karakter. Pada awal kita dibangun karakternya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir di sini, dan saya minta Ibu Kadisnaker segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, karena nanti dalam 2 minggu ke depan saya juga akan memberikan sertifikat pada 4.500 anak-anak yang lagi saya persiapkan untuk kerja di BYD. Jadi saya selalu begitu sekarang, kamu butuh berapa, saya siapin. Kamu butuh berapa, saya siapin. Kamu butuh berapa, saya siapin. Jadi hari ini saya mencoba membuka investasi untuk ramah masuk di Jawa Barat. Saya ngurus perizinannya tidak boleh berliku-liku dan berlama-lama. Saya ngurus bagaimana keamanannya dipastikan aman, tidak boleh ada premanisme. Negara harus hadir dalam setiap hal. Yang keduanya adalah menjamin regulasi jual beli tanahnya juga bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiganya mempersiapkan orang yang mengisinya. Pemerintah harus punya rencana itu. Dalam setiap waktu dia harus bisa membaca, menjemput, membaca, menjemput, membaca, menjemput. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Anda semua yang belajar di sini. Saya ucapkan terima kasih juga pada seluruh jajaran manajemen, para pelatih, para guru, para trainer yang hari ini berkumpul. Dan kebahagiaan bagi kita semua adalah melihat anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Mana rumah? Cilacap. Waduh, orang Cilacap ngomong nangis gaya Cilacap. Udah gaya Jepang. Mudah-mudahan ke depan kita bermimpi bukan hanya menjadi pekerja. Kita harus mulai bermimpi untuk menjadi entrepreneur, menjadi orang-orang yang punya kemampuan memproduksi. Apakah orang Indonesia pinter-pinter? Pinter. Apakah orang Indonesia hebat-hebat? Hebat. Tetapi di Indonesia berkarya, berproduksi sering dihambat oleh namanya birokrasi. Ekspektasi orang untuk berimajinatif seringkali dihambat di kita, dan seringkali orang kita sering melecehkan produktivitas temannya sendiri. Kita bisa lihat bagaimana perjalanan film Rudy Habibie, perjalanan seorang Indonesia yang sangat dihargai di Jerman, tetapi begitu berat mengembangkan pikiran dan gagasannya di negaranya. Semoga kepemimpinan kini dan ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sekarang semakin luas ruang orang untuk berekspresi, menghormati produktivitas dalam negeri, dan menghormati orang-orang yang pandai di Indonesia. Dihormati, diberikan ruang, dan diberikan pendapatan yang cukup. Kenapa? Agar mereka tidak lari ke luar negeri. Dan terakhir saya sampaikan, kita harus juga bisa melihat negara-negara maju. Kalau ada anak-anak Indonesia atau anak manapun kuliah di negara lain, pasti yang terbaiknya dipanggil oleh negaranya. Pasti disodorin. Kamu mau pulang Indonesia atau kontrak di sini? Ini nilai kontraknya sekian. Produksinya ini, alatnya ini. Sehingga anak-anak Indonesia yang pinter-pinter seringkali yang tergoda nggak mau pulang, lebih betah di sana. Tetapi yang menjadi problem adalah sudah
punya idealisme sebagai nasionalis sejati, ditolak tawaran gaji besar di luar negeri, begitu balik ke Indonesia dicaci maki, itu luar biasa ya. Itu yang nggak boleh lagi terjadi. Insya Allah sekarang ke depan tidak akan terjadi seperti itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjalani aktivitas diri, baik menempuh program pendidikan dan bekerja di luar negeri maupun menempuh program pendidikan dan bekerja di dalam negeri. Di luar dan di dalam negeri Anda semua bekerja demi apa? Demi diri, keluarga, bangsa, dan negara. Saya yakin di tangan Anda semua Indonesia bisa memasuki era industrialisasi yang kuat.